Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fatan Rizky Hidayah, NIM 14117157, mata kuliah Kapita Selekta, kelas RB. Jadi di sini saya akan membuat video tentang review jurnal, di mana review jurnal tersebut diambil dari website sinta.ristekbrin.go.id pada kategori jurnal komputer. Di sini ada deskripsi singkat dari jurnal yang saya pilih, di mana judulnya adalah Deteksi OOV menggunakan hasil pengenalan suara otomatis untuk bahasa Indonesia. Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi, volume dan halaman, volume 2, nomor 2, halaman 70-75. Tahun publikasi jurnal yaitu 29 Mei 2015. Penulis Aswin Juari dan Ayu Purwarianti. Reviewer saya sendiri, Fatan Rizky Hidayah. Tahun mereview 2 Mei 2020. Di sini ada sedikit informasi terkait jurnal yang akan kita review. Tujuan penelitian dari jurnal yang telah saya baca tersebut yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik terkait OOV atau out of vocabulary words yang ada pada sistem pengenalan suara yang ada pada aplikasi-aplikasi. Subjek penelitian menggunakan aplikasi yang memiliki sistem pengenalan suara di dalamnya untuk dijadikan subjek penelitian terkait pelafalan seseorang yang diucapkan untuk dapat menilai kata apa yang disebutkan, karena tidak semua kata dapat dimasukkan ke dalam basis data. Basis data di sini ialah seperti kamus. Metode penelitian melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan, tapi di dalam jurnal tidak disebutkan tidak disebutkan apa-apa saja alat dan bahan gitu untuk melakukan penelitian. Hanya informasi-informasi terkait subjek penelitian. Hasil penelitian sendiri didapatkan hasil bahwa dari percobaan yang telah dilakukan tersebut dapat dan memungkinkan perbaikan pengenalan suara yang dapat dimengerti lebih jelas oleh sistem, walaupun pengucapan yang dilafalkan tidak terlalu jelas. Tapi memang hanya dapat menambah sebanyak 4% akurasi yang ada dari hasil jurnal tersebut. Adapun jurnalnya seperti ini. Mungkin nanti untuk jurnal dapat diberikan. Lalu review judul. Oh, di sini kita akan mereview sebanyak kurang lebih 8 poin dari bagian judul sampai akhir referensi. Sekarang kita bersama judul. Judul yang digunakan merupakan label dan bukan kalimat karena representasi dari isi tulisan yang ada pada jurnal. Jadi bukan sembarangan judul yang asal. Ada kalimat akronim di dalam judul dan penulisannya sudah benar seperti OOV tadi. Dari judul kita dapat menangkap apa yang akan dibahas, dan lagi untuk orang awam yang tidak mengerti arti dari akronim yang ada itu menarik. Itu dari pendapat saya. Kata yang digunakan cukup lugas dan dapat menggambarkan seperti apa jurnal, karena judul yang singkat, padat, dan cukup jelas menurut saya. Sekarang lanjut untuk mereview penulis atau author. Pertama, sudah ditulis sesuai dengan alfabetis, jadi urutan gitu. Tapi sayangnya hanya mencantumkan satu lokasi atau instansi yang ada, yang akan menimbulkan claimer di mana jika ternyata hanya salah satu dari mereka gitu. Dari yang saya tangkap, saya belum yakin apakah mereka berdua memang dari instansi tersebut atau bukan. Lalu kurang lengkap dalam penulisan identitas author, di mana hanya menyantumkan nama dan email, dan nama dan email yang dicantumkan email umum gitu. Dan satunya memang email instansi. Lalu review abstrak. Nah, dari abstrak sendiri sudah cukup baik karena sudah memuat tidak lebih dari 250 kata, tidak mengandung unsur referensi dari rumus saat penulisan abstrak, mengandung tujuan utama dan lingkup serta kesimpulan utama pada abstrak yang telah dibuat. Kata kunci pun
melanjutkan memiliki 6 kata kunci yang sebelumnya ada sedikit kesalahan. Lalu, review metode atau eksperimen. Pertama, sudah menjelaskan apa-apa saja yang akan dilakukan dalam percobaan ataupun eksperimen ini dengan baik. Sampel yang digunakan pun jelas. Terus lalu besaran yang digunakan disebutkan, tapi tidak menjadi titik berat karena hanya sekilas dan karena lebih banyak menggunakan teori dan implementasi dari struktur teori itu sendiri. Dan yang kurang terkait alat ataupun perangkat lunak yang digunakan kurang disebutkan dengan jelas, tidak secara langsung dijelaskan, itu kurang menurut saya. Lalu review hasil eksperimen, simulasi, dan analisis. Pertama, tampilan dari hasil eksperimen yang dilakukan telah dipaparkan dengan cukup baik. Terdapat pula tabel yang disajikan untuk lebih mudah memahami tentang hasil eksperimen yang telah diperoleh. Lalu antara analisis dan tujuan penelitian sejalan, karena tujuan yang diangkat dan analisis yang dihasilkan memang mengarah tentang pengenalan OOV. Hasil dapat dijadikan referensi tentang perbaikan sistem kamus yang menggunakan pengenalan suara untuk mencari katanya. Lalu masih di tahap review hasil eksperimen, dia tidak dicantumkan kesimpulan bertahap, namun dicantumkan tahap pada perencanaan dan pada implementasi sistem. Tidak terdapat subbab dengan judul hasil atau analisis eksperimen. Itu sedikit membingungkan. Lalu review kesimpulan. Kesimpulan yang diberikan merupakan hasil dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Menuliskan hasil-hasil baru yang dapat dikembangkan ke depannya dengan objek penelitian yang masih terkait tentunya. Nah, dia memberikan solusi untuk ke depannya gitu. Lalu terdapat hasil akhir dari hasil eksperimen. Lalu review ucapan terima kasih. Di sini dia melakukan ucapan terima kasih yang diberikan oleh penulis kepada rekan-rekan yang membantu dalam hal teknis penelitian yang telah dilakukan gitu. Lalu berikutnya ada review referensi, di mana referensi yang digunakan sudah relevan, yaitu ada OOV, speech recognition, dan model bahasa. Adapun seperti ASR, automatic system recognition, speech recognition gitu. Lalu style penulisan menggunakan IEE, sudah sesuai format jurnal. Dan terakhir mungkin review akhir dari saya. Dari jurnal kita dapat mengambil hasil yang cukup baik untuk diperbaiki dari apa yang telah dilakukan, seperti perbaikan saat melakukan pengucapan dengan intonasi yang cepat, maka akan membuat kurang tepatnya pengambilan kata yang telah diucapkan dan kurang baiknya saat diolah nantinya. Dari hal ini tentu masih banyak yang dapat kita kembangkan untuk semakin memperbaiki masalah tentang deteksi OOV menggunakan hasil pengenalan suara otomatis untuk bahasa Indonesia ini. Ya, mungkin sedikit dari saya akan menampilkan sedikit gambaran dari jurnal yang ada yang telah saya review. Nah, di sini dia tidak melakukan seperti penulisan bab 1 ataupun bab 2 dan seterusnya, tapi dengan poin yang cukup membingungkan untuk mengetahui pada bagian ini sedang apa gitu. Jadi kita harus membaca dahulu untuk memahami hal tersebut. Dari poin 1, poin 2, lalu poin 3, poin 4 implementasi. Nah, di implementasi ini bagian seperti metode dan metode penelitian gitu. Lalu juga ada pengujian, dan di sini ada evaluasi, di mana evaluasi ini hasil penelitian yang dilakukan. Lalu ada kesimpulan. Di sini pun ucapan terima kasih. Ini referensi yang dituliskan di dalam jurnal tersebut. Ya, terkait saran dari saya seperti yang telah tadi disampaikan dalam PPT, yang bertanda silang itu berarti tanda kurang dan semoga dapat diperbaiki. Dan tentu dalam penulisan lebih alangkah baiknya menurut saya ditulis per bab gitu, agar lebih mudah untuk dimengerti sedang ada pada bagian mana. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.